Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bapak di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tematik tema 3 tentang mengenal benda di sekitarku. Hari ini kita mulai dari subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku. Nah, sebelum kita mulai belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, mari kita berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warjukni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin. Semoga pembelajaran ini kita bisa berjalan dengan lancar, ya. Nah, tema 3 subtema pertama. Ada benda dan bukan benda, ada alat musik ritmis, pola irama lagu, pentingnya musyawarah, bahan pembentuk benda, mengenal satuan panjang. Nah, hari ini kita mulai dari benda dan bukan benda. Nah, benda di sekitar kita. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Nah, setiap hari kalian melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Coba perhatikan mainan kalian ya. Mainan kalian memiliki aneka bentuk dan warna. Ukuran mainannya juga pasti beraneka ragam. Ada yang berukuran kecil dan ada yang berukuran besar. Coba perhatikan benda-benda lain di sekitar kalian. Bagaimanakah bentuk, warna, dan ukurannya? Nah, mengamati benda dan bukan benda. Nah, berilah tanda centang pada gambar yang termasuk benda dan berilah tanda centang. Ada gambar yang bukan benda, ada panas api unggun, ada air, ada ember, ada musik, ada balon, ada gelembung sabun, telepon genggam, dan ada cahaya. Silahkan nanti dicentang yang termasuk benda dan disilang. Ada gambar yang bukan benda. Nah, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Nah, sifat fisik benda antara lain ada ukuran, bentuk, dan warna. Yang pertama ukuran benda. Nah, ukuran benda itu adalah ukuran benda sangat beraneka ragam. Kemudian bentuk bendanya juga beraneka ragam. Dan warna benda di sekitar kita juga beragam. Nah, ini contohnya. Ukuran benda. Ada yang kecil, yang sedang, dan ada yang besar. Kemudian juga bentuknya ada yang lingkaran, ada yang segitiga, dan ada yang persegi. Kemudian warna juga ada yang warna kuning, hijau, biru, merah, dan lain-lain. Itu ukuran, bentuk, dan warna benda. Nah, sekarang setelah kita mengetahui benda-benda di sekitar kita, pasti banyak sekali benda di sekitar kita yang mempunyai panjang dan lebar ya. Nah, ini sekarang kita akan mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku. Nah, alat ukurnya juga beda-beda. Yang pertama ada penggaris. Nah, penggaris ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Ya, yang kurang dari 1 meter kita menggunakan penggaris. Kemudian ada meteran pita atau meteran kain. Biasanya digunakan penjahit untuk mengukur panjang kain ya. Kemudian ada meteran roll kecil. Nah, biasanya meteran ini digunakan untuk mengukur panjang kayu. Kemudian ada meteran roll besar. Nah, meteran roll besar ini digunakan untuk mengukur panjang tanah atau panjang lapangan. Nah, itu tadi alat ukur
Ya, ada penggaris, ada roll besar, roll kecil, dan lain-lainnya. Nah, satuan panjang juga merupakan satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi panjang. Nah, satuan ukuran panjangnya. Contohnya tadi ada penggaris. Nah, satuan panjang yang digunakan penggaris adalah sentimeter atau biasa kita sebut cm ya. Nah, satuan panjang ini merupakan suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang kita ukur. Nah, dalam tangga satuan panjang terdapat satuan panjang kilometer atau km. Kemudian ada hektometer atau hm, lalu ada dekameter atau biasa disebutnya dam. Kemudian ada meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, ini ya. Ini gambar satuan panjangnya. Kalau turun kita dikali 10, kalau naik dibagi 10. Bapak ulang. Kalau turun dari kilometer misalnya ke HM, itu berarti dikali 10. Kalau dari CM ke meter itu dikali, ya, dibagi. Kalau naik dibagi, kalau turun dikali, ya. Coba kita lihat. Nah, tentukan hasil pengukuran pada benda-benda berikut. Yang pertama ada penghapus. Penghapus ini kira-kira berapa sentimeter. Kemudian yang kedua ada pensil. Yang ketiga ada pensil. Yang keempat ada spidol. Yang kelima ada krayon. Silahkan kalian amati gambar ini, kemudian tulis berapakah hasil pengukurannya. Di kolom yang di samping gambar itu. Dari mulai penggaris, pensil, spidol, krayon, dan penghapus. Nah, benda dapat dibuat dari beraneka bahan. Contohnya yang kayak tadi, pensil itu salah satu benda yang terbuat dari bahan kayu. Ya, selain kayu ada juga bahan plastik, kaca, logam, dan lain-lain. Nah, jika diketuk, tiap benda menghasilkan bunyi yang khas. Contohnya meja. Meja itu terbuat dari kayu. Nah, biasanya kita kalau mengetuk meja, nah itu pasti ada bunyi ya yang dihasilkan. Nah, tiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Contohnya tadi ya, meja kalau diketuk pasti menghasilkan bunyi. Karena kita masuk ke alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis itu alat musik yang tidak bernada. Ulang, alat musik ritmis yaitu alat musik yang tidak bernada, tetapi dapat menghasilkan irama lagu. Berikut ini contoh alat musik ritmis. Nah, fungsinya sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Itu alat musik ritmis. Nah, ini contoh alat musik ritmis. Ada konga, konga itu dipukul ya, ada marakas, marakas itu digoyang-goyang, kemudian ada tamborin, tamborin juga dipukul, ada triangle, dipukul juga, gong juga dipukul, timpani juga dipukul, ada tifa, ada drum, dan ada kendang. Ini contoh-contoh alat musik ritmis ya. Ada beberapa contoh alat musik ritmis, ada di buku paket juga. Nah, pernahkah kalian memainkan alat musik tersebut? Coba siapa di sini yang pernah memainkan alat musik yang tadi? Drum, kendang, gong, pernah ya, pasti pernah. Sekali-sekali pasti pernah memainkan salah satu alat musik yang tadi, alat musik ritmis. Nah, selain menggunakan alat musik, ternyata tepuk tangan juga dapat untuk mengiringi lagu. Nah, tepuk tangan juga bisa ya mengiringi lagu. Nah,
Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Berlatihlah memukul pada ketukan berirama dengan menggunakan simbol berikut. Nah, ya. Ini gambarnya ketukan kuat. Itu ada ini ketukan sedang, kemudian ada ketukan lemah. Ketukan kuat itu tandanya K. Ketukan sedang M dan ketukan lemah itu L. Nah, pola pertamanya KM, KM, KM. Pola kedua KLL, KLL, KLL. Kemudian ada pola yang ketiga KLML, KLML, KLML. Nah, ini K itu ketukan kuat, M sedang, dan L itu ketukan lemah. Menyanyikan lagu diiringi tepuk. Nah, ini ada lagu tentang teka-teki, ciptaannya Ibu Sud. Kita dengerin bareng-bareng tentang lagu teka-teki. Nah, itu tadi lagu teka-teki ciptaannya Ibu Sud. Alhamdulillah, pembelajaran tematik tema 2. Pembelajaran yang pertama hari ini sudah kita laksanakan, sudah kita sampaikan. Semoga ananda-ananda di sana bisa memahami materi dengan baik ya. Kalau kurang ada yang dimengerti, bisa tanyakan ke Bapak atau Ibu gurunya masing-masing ya, via WA nanti. Kalau enggak, di kelas kita belajar bareng lagi. Bisa ditanyakan, kalau yang kurang paham, bisa ditanyakan di kelas ke Bapak Ibu gurunya masing-masing. Ya, untuk pembelajaran yang pertemuan pertama, cukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Solih-solihah semuanya. Semoga pembelajaran ini bisa dipahami dengan benar ya, dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.